Menteng Agung, Jakarta Selatan. Dan di sini izinkan kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri kami, yaitu saya sendiri Ananda Nabila Rizky dan saya Najlas Jadi, Saya Naswa Aulia. saya Siva Ramadhani. ditunggu videonya dan saksikan videonya jangan lupa. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara di Ayu Laundry, di mana di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait bagaimana pemasaran, bagaimana terkait kewirausahaan itu sendiri untuk matkul kewirausahaan. Pertama dengan saya sendiri Najlas Tiadi. Saya Siva Ramadhani. Saya Naswa Aulia. Saya Nanda Nabila Rizky dan sebelumnya izin Ibu, kami dari mahasiswa aktif PGSD FKIP UHAMKA khususnya di semester 6 dan ingin mewawancarai Ibu terkait survei pasar yaitu kewirausahaan khususnya di bagian Ibu sendiri yaitu di laundry gitu. Sebelumnya izin untuk mungkin dari sedikit Ibu untuk memperkenalkan diri terkait Ibu itu siapa dan dari mana Ibu membuka awal laundry itu sebelum jadi toko ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu, kebetulan saya pemilik laundry ini. Awal mulanya sekitar tahun 2017 itu saya memulai usaha laundry dengan satu mesin cuci dan satu mesin pengering. Dan berjalannya waktu, alhamdulillah mesinnya pun bertambah jadi 3 mesin cuci dan 2 mesin pengering. Berarti kalau untuk nama usaha ini sendiri dari nama Ibu gitu ya, Ayu Laundry. Dan berarti ini awal dari usaha rumahan gitu ya, dari usaha milik pribadi gitu. Sekarang udah berkembang dan menerima banyak, alhamdulillah banyak customer ya. Mungkin kalau saya boleh izin tanya sedikit, ini udah setahu apa awal mula atau motivasi Ibu akhirnya mendirikan usaha laundry ini? Itu sih ekonomi ya, karena kan waktu itu suami kerja di majalah, kayaknya kan banyak yang pada tutup tuh majalah. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka laundry karena dulu belum terlalu banyak kebetulan laundry. Paling di daerah sini baru 4. Jadi awal mulanya itu ya udah, alhamdulillah sekarang makin banyak pun karena memang rezeki sudah ada yang atur ya. Jadi ya tetap alhamdulillah tetap berjalan sampai sekarang. Kalau semisal tempat lokasi ini sendiri, kenapa akhirnya dibuka di sini? Apa karena ini rumah Ibu di sini atau seperti mana? Kebetulan ini punya sendiri ya, punya suami. Jadi saya nggak ngontrak. Oh, jadi langsung dari awal dari rumah sendiri? Iya, ini yang punya suami, jadi nggak ada ngontrak. Alhamdulillah. Kalau untuk sekarang nih, ibaratnya adakah pelanggan tetap, dan biasa kalau pelanggan tetap ini nih secara jumlahnya apakah tetap sama atau tiap hari bisa ada nambah atau seperti apa? Bertambah sih, tapi kalau lihat dari awal sampai sekarang pun ada. Dari awal-awal. Sekitar ada 10 orang dari awal buka sampai sekarang. Kalau yang lain ya ada yang ganti-ganti dah. Ada yang tetap, ada yang baru lagi, ada yang pindah ke tempat lain tapi nanti balik lagi ya gitu. Tapi apa sih yang membuat mereka ibaratnya tetap, mungkin pernah bilang ke Ibu alasan tetap langganan di Ibu itu karena apa? Si wangi parfumnya mereka saya kan nggak terlalu menyengat kayak laundry di tempat lain ya, jadi ya itu dari wanginya, dari wangi parfumnya. Berarti dari kepuasan mereka. Iya. Ya sama bersih dan rapi deh gitu. Tapi biasanya kalau yang sering ibaratnya mampir ke sini, apakah seringnya IRT atau RT ataupun berbagai macam pelanggan tuh lebih seringnya yang mana? Dari kategori gitu. Kebanyakan
sih kayaknya pekerja ya, yang ibu-ibu pekerja itu kebanyakan pada naruh cucian, sama ada juga anak-anak kos. Sama anak-anak. Ya ada juga. Kebanyakan sih itu yang ibu-ibu pekerja. Berarti Jadi kan mereka nggak sempat buat nyuci, gosok. Mereka bawa ke laundry atau enggak mereka nggak sempat gosok aja, mereka tetap bawa sini. Gosok juga. Iya, kami juga nerima gosok aja. Terus juga cuci aja, jadi nggak digosok juga ada juga. Kalau misalnya dari harganya setiap misalnya nyucinya berapa, kalau misalnya cuci dan gosoknya berapa atau beda apa? Iya, beda-beda. Ya kalau cuci gosok sekitar 7.000 rupiah per kilonya. Kalau gosok aja atau cuci aja 5.000. Terus ada juga yang layanan ekspres. Satu hari selesai, biasanya 2 kali lipat harganya. Tapi biasanya kalau normalnya selesainya 3 hari. 3 harian. 3 hari sampai 4 hari. Iya. Nah, kalau semisal ibu sendiri ibarat nih kadang bagaimana bisa tahu keinginan ataupun kebutuhan dari pelanggan, misalnya tadi ya kalau misalnya bau parfumnya yang khas gitu, oh berarti terus pakai yang itu kah, atau ibaratnya oh mau cobain yang lain atau seperti apakah bisa kebutuhan? Pernah saya coba yang lain, wanginya ada yang komplain, jadi saya nggak pakai itu lagi. Ya udah tetap pakai yang parfum pertama, jadi saya nggak pernah ganti. Oh jadi kalau pelanggan biasa mereka langsung komplain langsung ke ibu? Iya. Kan waktu itu pernah tuh stok kosong ya, habis lebaran apa ya, saya ganti, ternyata baunya terlalu menyengat. Jadi buat anak-anak gitu kurang suka baunya, jadi ya udah tetap pakai yang itu, nggak pernah ganti selama 10 tahun. Dari 10 tahun dari awal banget? Iya, dari buka parfumnya itu. Pernah gak Bu, misalnya ada pelanggan yang sekiranya dia request gitu, ibaratnya request apa gitu mungkin? Kalau request mah itu biasanya kalau setrika ada baju-baju yang tertentu mereka minta gantung. Biasanya kan kalau digantung kan hitungannya satuan, tapi saya tetap di kilo gitu aja, cuma mereka bawa gantungan sendiri. Oh jadi minta? Iya, kayak meja, jadi nggak dilipat lagi. Ada sekitar 5 orang. Oh. Kalau misalnya ada yang kayak bahan yang susah nih Bu, kayak kebaya atau apa, itu terima gak Bu atau enggak? Terima, tapi itu satuan saya hitungnya. Oh satuan. Kalau per satuan itu gimana? Satuan harganya rata-rata ya 30.000 sampai 50.000 kalau setelan kebaya sama jas. Soalnya kan penanganannya dia harus hati-hati. Hati-hati sih sebenarnya. Kalau misal kayak ada penanganan khusus seperti itu, ataupun ibaratnya kalau laundry atau nyuci, ibu dibantu berapa orang itu di sini saat ini? Di sini yang bekerja 4 orang. 4 orang. Nah kalau misal ibu sendiri menentukan misalnya harga awalnya awal mulanya itu menentukan dari apakah karena di tempat lain harganya di segini loh, atau ibaratnya itu lebih murah aja dan Enggak juga sih. Di tempat lain ada yang lebih murah, tapi saya tetap, karena emang masuk harganya saya segitu, dari bahan-bahannya, dari biaya parfum, sabun kan saya. Jadi saya walaupun mereka murah, ya saya tetap harga segitu. Kalau misal ibaratnya awal-awal modal itu bisa sampai berapa sih kalau mau buka laundry gini Bu? Waktu itu saya modalnya kecil ya, karena kan emang bener-bener dari bawah. Mesin cuci pun saya pakai ambil yang dari rumah. Jadi saya yang dari rumah dulu awalnya sekitar 10 juta waktu itu. Karena kan kalau usaha laundry biasanya kalau paling murah itu biayanya dia kalau mau buka 30-an sampai 40. Tapi saya waktu itu sampai cuma 10 juta saya usahain. Dengan tadi mesin cuci yang awal cuma berapa doang sampai akhirnya balik sama mesin pengeringnya juga gitu ya. Ya mungkin kalau dari saya pertanyaannya cukup itu, dari teman-teman yang lain saya mau tanyakan. Nah, itu selanjutnya saya ingin bertanya ya terkait bagaimana sih cara ibu untuk mencari informasi ke pelanggan, kira-kira kurangnya apa seperti itu? Saya tanya langsung aja sih ke pelanggan, rata-rata sih mereka ya cuma pengennya bersih, rapi, wangi, sama cepet. Oh berarti itu lewat dari mulut ke mulut. Langsung aja ke pelanggan. Dari
dari ibu sendiri ketika mendapatkan informasi tersebut, menurut ibu sebutuh apa gitu Bu, dari informasi tersebut? Penting sih ya, karena kan ini kan bidangnya layanan ya. Jadi kalau layanan kita nggak sesuai sama keinginan pelanggan kan mereka bisa pergi. Tapi Iya, kalau sesuai, alhamdulillah mereka akan balik lagi. Ini udah ada di website gitu nggak Bu, untuk Ada di online-nya sih. sedia berarti ya melalui digital gitu. Nah, kalau dari ibu sendiri kan ibu membuka usaha laundry dan sekarang kan udah banyak ya Bu usaha laundry dari tempat lain. Nah, dari yang ibu lihat kira-kira pernah nggak ibu melihat usaha laundry sebelah sana memiliki seperti ini kayak gitu, pernah nggak Bu? Rata-rata sih kalau di sini permainannya harga sih. Oh, harga. Mm-mm. Selain harga itu apa tuh Bu? Nah, ada sih, karena kan mereka parfumnya yang baunya yang mengat. Jadi saya tetap konsisten sama saya, parfumnya nggak terlalu mengat, itu wangi. Terus juga, pokoknya tetap bertahan. Harga juga nggak turunin, nggak disamain sama mereka yang lebih murah. Tapi kalau dari ibu sendiri berarti udah punya langganan parfum gitu ya Bu? Udah. Biasanya kalau laundry itu hampir sama nggak sih Bu wangi parfumnya atau gimana? Beda-beda. Kebetulan saya yang wanginya lebih soft ya. Oh, lebih Kalau mereka kan makanya baunya kenceng. Yang nyengat. Itu aja sih kalau parfum. Tapi ada khusus, maksudnya nama-nama merek terkhususnya gitu nggak Bu? Maksudnya kalau ini khusus baju ini gitu. Enggak, sama aja. Sama ini. Sama aja parfumnya satu wangi gitu. Kalau dari ibu sendiri kan selama buka usaha laundry ini udah hampir 10 tahun ya Bu? Iya. Sekitar 10 tahun itu pernah ada pencatatan nggak sih Bu? Kira-kira ada nih si pelanggan A, B atau C yang merasa kurang apa gitu? Oh, ini bisa aja ya. Enggak dicatat sih. Oh, nggak dicatat. Rata-rata diingat aja. Pernah waktu itu kan pakai setrikanya kan, saya bukan yang listrik ya, setrika uap. Iya, itu cuma kalau yang uap itu kan ada kekurangannya. Jadi itu waktu disetrika ada agak-agak basah kan ya, jadinya kurang kering. Itu jadi agak-agak bau api. Itu aja, tapi udah saya ganti sekarang pakai setrika listrik. Jadi udah nggak ada komplain kalau yang bau-bau api gitu. Tapi Kurang waktu kering. pakai setrika uap itu harganya tetap sama gitu. Tetap sama. Tetap sama. Tapi kalau secara itu mendingan lebih istilahnya kalau menurut keuangan lebih mending yang setrika uap atau yang biasa tuh? Setrika listrik sih kalau bagi saya. Oh iya. Karena kan kadang-kadang baru selesai disetrika setengah jam 1 jam udah mau diambil. Iya. Kalau yang uap kan harus nunggu paling sebentar itu 5 jam baru bisa dibungkus. Jadi terlalu lama kurang efisien kalau bagi saya. Berarti nunggu 5 jam Iya. itu baru bisa itu. Kalau dari ibu sendiri biasanya terkait dari pelanggan itu menanyakan apa sih Bu, selain kurangnya apa atau kepuasannya apa biasanya? Terus sih kayaknya rata-rata ya itu cuma paling selesainya berapa hari Bu? 3 hari. Udah itu aja. Nah kalau misalkan waktunya 3 hari itu pasti setiap ada yang datang dikasih waktu selesainya 3 hari atau sesuai kesibukan yang di sini tunggu? Sesuai antrian cucian ya, tapi mereka biasanya kalau yang udah datang di 3 hari itu siang sore udah saya janjiin selesai, paling telat malam. Oh, berarti paling Iya. lambat banget malam gitu selesai. Iya. Dilanjut sama aja. Oke, baik Ibu, sebelumnya di sini untuk melanjutkan gitu ya pertanyaannya terkait menurut Ibu gitu, pernah nggak Ibu mengikuti atau memperhatikan tren yang ada di lingkungan sekitar gitu terkait bagaimana pertumbuhan dari sekitar laundry yang ada di lingkungan gitu Bu? Sih saya nggak pernah ngikutin, paling kan mereka ya itu harga atau nggak dia promo, tapi saya nggak pernah ada ini promo, jarang sih, waktu awal-awal buka aja. Kalau sekarang sih udah biasa. Tapi pernah ada inovasi baru dari Ibu sendiri atau
tetap gitu dari awal sampai sekarang. Lalu apakah ada Bu pesaing laundry lain gitu menjadi salah satu hal yang Ibu pantau gitu untuk caranya ke depannya agar bisa Ibu perbarui atau Ibu perbaiki gitu? Yang Jadi contoh. diperbaiki sih layanannya ya, cucinya lebih bersih itu utama, sama kerapihan di setrika, sama wanginya, dan diutamakan tepat waktu sih. Iya sih Bu, benar pelanggan butuhnya cepet Iya. tapi bersih wangi gitu. Lanjut Bu, untuk bagaimana Ibu menulis atau data gitu terkait simpan pelanggan, transaksinya dalam bentuk apa gitu Bu? Biasanya dalam nota atau ada Saya pakai nota. Notanya yang ada stempel itu aja sih. terus kayak aplikasi ratingnya gitu pernah nggak Bu? Masih nggak pakai aplikasi, masih manual, jadi pakai nota aja. Cuma paling pembayarannya bisa cash sama Yoris kan. Lanjut Ibu, untuk bagaimana menurut Ibu gitu untuk mendapatkan informasi dalam mengembangkan usaha laundry ini Bu, dari segi mungkin pengalaman sendiri atau internet atau komunitas yang Ibu bekerja sama dengan laundry lain gitu. Saya sih lihatnya di internet ya. Biasanya saya lihat-lihat itu buat ngilangin noda. Itu saya pelajarin ya. Karena kan treatmentnya beda-beda. Nah, paling itu aja sih buat ngilangin noda. Kan ada kadang darah, tanah, tinta. Kan beda-beda treatmentnya. Jadi saya pelajari itu aja sih buat ngilangin noda. Yang paling sulit menurut Ibu apa Bu, untuk masuknya dari treatment itu gitu? Tinta ya susah hilangnya. Kalau kayak tanah sama darah aja masih bisa. Baik, untuk selanjutnya apakah data tersebut pernah Ibu gunakan untuk mengevaluasi usaha performa yang lain gitu? Atau emang khusus untuk Ibu sendiri datanya gitu? Iya, buat saya sendiri aja sih. Lalu keuntungan apa yang Ibu rasakan gitu selama mengenal pelanggan dan pasar itu lebih baik? Jadi lebih deket ya sama pelanggan, kayaknya sih kayak udah dianggap keluarga aja gitu. Jadi udah sering gitu ya. Iya, kan kita ajak ngobrol juga kadang-kadang. Itu aja sih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke. Untuk ini Ibu tuh ini nggak sih Bu, ada informasi gitu Ibu kumpulin buat bantu usaha Ibu itu aman gitu dari pesaing yang lain non di sekitar sini gitu. Nah, ada sih pokoknya tetap ini aja, harga tetap, tapi layanan aja yang ditingkatin. Apakah Ibu punya harapan gitu untuk Ibu punya cabang lain selain ini? Iya, pengennya sih, tapi ya belum bisa kayaknya kalau untuk sekarang. Ada harapan itu. Jika misalkan Ibu ingin mencari tahu tentang pelanggan atau pasar ataukah Ibu pembelian sabun, sampo gitu. Sabun, minyak wangi. Nah, itu langkah apa sih yang Ibu gunakan pas dari awal sampai akhir itu? Lihat di internet ya, cari-cari, browsing yang harganya lebih murah. Itu yang kita ambil. Saat Ibu mencari informasi ini, apakah Ibu sendiri yang mencari atau ada karyawan yang yang bantu Ibu? Itu saya sendiri. Setelah itu yang terakhir ya Bu, untuk tantangan terbesar Ibu nih saat ini dalam membangun laundry ini itu apa ya Bu? Tantangan karena banyak pesaing ya. Udah gitu mereka kan harganya lebih murah. Itu aja sih, tapi ya saya tetap yakin rezeki kan dari atas sama Allah. Itu aja. Oke. Mungkin itu saja Ibu dari kami. Terima kasih banyak untuk waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya gitu dari kesibukan Ibu yang hari ini lagi banyak pelanggan gitu Iya, Bu. alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa laundry ini bisa berkembang lagi gitu, bisa mempunyai tempat usaha yang berbeda lagi di tempat lain gitu.
Oke, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kelompok kami. Semoga ilmu yang ada dalam video ini dapat bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.